Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO kepada Lanyala Mataliti. Sebabnya mantan Ketua Umum PSSI ini mangkir dari pemeriksaan oleh Kejati. Lanyala Mataliti diketahui telah meninggalkan Indonesia menuju Malaysia pada Kamis 17 Maret lalu. Hari ini juga kita telah mengirimkan surat bantuan pencarian daripada tersangka, baik itu pada Kejaksaan Agung di bidang intelijen atau di tindak pidana khusus, dan juga sudah meminta bantuan kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jatim, dan juga kita sudah menyerahkan juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membantu kita, membackup kita dalam pencarian daripada tersangka. Kemudian juga kita berkoordinasi dengan pihak Interpol karena ada informasi bahwa tersangka telah berada di luar negeri. Lanyala Mataliti ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan umum oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tertanggal 10 Maret 2016. Lanyala dituduh terlibat kasus dana hibah Kadin Jawa Timur tahun anggaran 2016. Kerugian negara mencapai 5 miliar rupiah. Diduga Lanyala menyalahgunakan dana hibah untuk pembelian IPO Bank Jatim. Bukan Lanyala kalau tanpa perlawanan. Ketua Umum PSSI ini tidak tahu kalau dana hibah untuk membeli IPO Bank Jatim dipakai atas namanya. Lanyala lalu membuat surat pengakuan utang. Ia yakin dirinya tidak bersalah dalam kasus dana hibah Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tahun 2012. Justru saya itu tidak tahu menahu kalau dana IPO itu dipakai. Apa dana hibah itu dipakai untuk IPO. Begitu saya pulang, begitu tahu saya langsung bikin surat pengakuan hutang. Loh, kalau memang niat saya nakal, ngapain saya bikin surat pengakuan hutang? Iya dong. Mungkin itu juga dijadikan alat bukti sama kejaksaan. Saya masih punya kesempatan kok sebagai warga negara Indonesia. Saya masih punya hak untuk pra-peradilan. Kemudian saya masih punya hak untuk menjelaskan di pengadilan kalau misalkan pra-peradilan saya kalah. Kejaksaan Agung melengkapi berkas tersangka Lanyala Mataliti agar Interpol mengeluarkan red notice. Daftar pencarian orang alias DPO di Indonesia kian panjang. Baru-baru ini Kejaksaan Agung berencana mengusulkan nama Lanyala Mataliti ke Interpol. Lanyala menghilang dari Indonesia pasca penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Fakta Data mengajak Anda menengok kembali daftar pencarian orang yang ada di Indonesia. Nama Edi Tansil jadi buah bibir pada tahun 1996 saat dirinya kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta. Pada 4 Mei 1996 saat tengah menjalani hukuman 20 tahun penjara, bos Golden Key Group ini jadi buronan hingga sekarang. Edi Tansil menggelapkan uang 565 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,5 triliun rupiah yang didapatnya melalui kredit Bank Bapindo. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Edi Tansil 20 tahun penjara, denda 30 juta rupiah, membayar uang pengganti 500 miliar rupiah dan kerugian negara 1,3 triliun rupiah. Berikutnya Joko Sugianto Chandra, buronan kasus hak tagih atau CESI Bank Bali. Kasus ini melibatkan perusahaan bentukan Joko dan Setia Novanto PT Era Giat Prima. Mahkamah Agung memvonis Joko Chandra 2 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah. Uangnya di Bank Bali sebesar 546 miliar rupiah dirampas untuk negara. Sebelum dieksekusi, Joko Chandra kabur ke luar negeri. Sementara untuk Setia Novanto dihentikan penyidikannya karena tidak ditemukan kerugian negara. Samadikun Hartono adalah buron kejaksaan untuk kasus BLBI. Bos grup modern ini tersangkut kasus penyelewengan dana BLBI sebesar 169 miliar rupiah pada tahun 1997. Mahkamah Agung pada 6 Juni 2003 memvonis Samadikun 4 tahun penjara. Peninjauan kembalinya juga ditolak. Saat berobat ke luar negeri, Samadikun tidak kembali ke tanah air.
Nama Adeline Lis sudah lama malang melintang sebagai pemilik perusahaan pengolahan kayu di Sumatera Utara. Dia dikenal sebagai Raja Kayu karena juga memiliki HPH. Salah satunya PT Keang 6 Development Indonesia seluas 58.590 hektar. Gara-gara kasus illegal logging, Mahkamah Agung memvonis Adelis 10 tahun penjara dan membayar denda 1 miliar rupiah. Adelis juga diwajibkan ganti rugi 119,8 miliar rupiah dan 2,93 juta dolar Amerika. Teresia Dewi Tantular adalah salah satu petinggi Bank Senturi ketika bank ini dikendalikan trio bankir bermasalah, Robert Tantular, Hesham Al-Warok, dan Rafat Ali Rizki. Saudari kandung Robert Tantular ini menjabat kepala divisi surat berharga Bank Senturi. Bersama Robert, Dewi menarik dana Senturi sebesar 18 juta dolar Amerika. Dewi bebas dari penjara Indonesia karena kabur ke luar negeri. Maria Pauline Lumowa merupakan tersangka utama pembobolan Bank BNI yang merugikan negara 1,7 triliun rupiah. Saat proses hukumnya ditangani Mabes Polri, Maria kabur ke Singapura dan Belanda. Eko Adi Putranto yang tidak lain anak Hendra Raharja terlibat kasus BLBI Bank Harapan Sentosa. Kasus ini diduga merugikan negara mencapai 2,659 triliun rupiah. Eko kabur ke Singapura dan Australia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis in absentia 20 tahun penjara. Kabur ke negeri seberang. Begitulah jurus yang diperagakan sejumlah tersangka di negeri ini. Data dari Interpol hingga kini setidaknya 89 warga Indonesia masuk daftar pencarian orang alias DPO. Sebagian besar masih melenggang bebas di luar negeri, namun beberapa DPO berhasil ditangkap. Muhammad Nazarudin merupakan tersangka kasus korupsi proyek Wisma Atlet. Nazarudin masuk DPO Interpol setelah menghilang pasca penetapan dirinya jadi tersangka. Namun mantan bendahara umum Partai Demokrat ini ditangkap di Cartagena, Kolombia pada 7 Agustus 2011. Nazarudin diketahui berada di Kolombia dengan menggunakan paspor bernama M. Syahrudin. Nunun Nurbaiti merupakan tersangka penyebar cek pelawat saat pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia pada 2004 silam. Ia masuk daftar buron sejak Juni 2011. Beberapa bulan masuk DPO baru tertangkap awal Desember 2011 di Bangkok, Thailand. Anggoro Wijoyo bahkan sampai 5 tahun menjadi buron di luar negeri setelah menjadi tersangka KPK tahun 2007. Anggoro terlibat kasus korupsi pengajuan anggaran sistem komunikasi radio terpadu di Kementerian Kehutanan. Pada tanggal 29 Januari 2014, pelarian kakak kandung Anggodo Wijoyo ini terhenti di Tiongkok dan dibawa kembali ke Indonesia.